Halo teman-teman, perkenalkan saya Nanda. Saya Rahma. Saya Ana. Kami akan membahas komunikasi bisnis lintas budaya. Kita hidup pada era di mana keberagaman adalah hal yang sangat lazim dalam dunia usaha. Anggota tim bisa berasal dari berbagai macam daerah dan latar belakang budaya masing-masing. Kemampuan untuk berkomunikasi antar budaya dan lintas budaya sangat penting dan butuh keterampilan khusus. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi ketika orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut melibatkan latar belakang pengalaman budaya yang berbeda yang menunjukkan nilai-nilai yang dianut oleh kelompoknya yang berupa pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai. Secara garis besar, keduanya sama, yaitu proses komunikasi yang dilakukan oleh orang yang berbeda budaya. Yang membedakan adalah komunikasi antar budaya lebih melibatkan dua orang yang berbeda budaya. Sementara komunikasi lintas budaya melibatkan lebih dari dua orang yang berbeda budaya. Manusia tidak hanya berbicara melalui bahasa verbal yang terucap dari mulut dan didengarkan telinga lawan bicara. Manusia juga berbicara secara nonverbal melalui anggota tubuh mereka, seperti ekspresi wajah, gerakan kepala, gerakan tangan, isyarat jemari, gerakan tubuh, dan sebagainya. Bahasa nonverbal tersebut disebut dengan bahasa tubuh. Ada kalanya bahasa tubuh digunakan sebagai media komunikasi ketika dua orang berbicara dalam bahasa verbal yang saling asing. Di beberapa daerah wisata sering terjadi kendala komunikasi karena tidak ada bahasa yang sama dimengerti oleh penduduk lokal dan turis. Walaupun misal si penjaga makanan ini menguasai bahasa Inggris, tetapi jika sang turis berasal dari Spanyol, maka mereka akan mengalami kendala komunikasi verbal. Mereka bisa tetap berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh non-verbal. Akan tetapi, tidak selamanya bahasa tubuh bersifat universal. Bahkan, banyak bahasa tubuh yang hanya berlaku secara lokal dan menjadi berbeda makna di daerah lain. Berikut ini adalah contoh gerakan non-verbal. Berjabat tangan. Negara Timur Tengah dalam berjabat tangan hanya melibatkan tangan kanan. Hal ini karena tangan kiri dianggap najis. Sementara di budaya barat, jabat tangan umumnya dilakukan satu kali ayunan genggaman tangan. Kontak mata. Budaya barat kebanyakan menganggap kontak mata sebagai kesopanan menghargai lawan bicara. Dalam budaya timur, tidak seperti dalam budaya barat yang menganggapnya hormat, tatapan mata dianggap sebagai cara berekspresi. Menatap lawan bicara dianggap kasar di sebagian besar wilayah. Komunikasi. Konsep jarak komunikasi di budaya Amerika, yakni mereka menjaga jarak sekitar 5 feet dari lawan bicara mereka. Berbeda dengan budaya Jepang yang menganggap jarak tersebut terlalu jauh. Komunikasi lintas budaya menjadi penting dikarenakan beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, mampu menyatukan kemampuan komunikasi. Fasilitas budaya yang baik akan membuat interaksi berjalan dengan baik, sehingga mudah untuk bersatu. Etika komunikasi di tempat kerja yang baik dan benar akan dapat menjaga situasi keberagaman di kantor. Tentu saja, dengan berbagai perbedaan menyebabkan cara komunikasi di setiap karyawan berbeda-beda. Tetapi, dengan etika komunikasi yang baik dan menjunjung tinggi rasa hormat, tentunya setiap perbedaan itu dapat kita atasi. Karyawan dapat menghindari berbagai macam konflik yang mungkin muncul di tengah perusahaan. Yang kedua, mempermudah proses negosiasi demi mencapai tujuan dalam negosiasi bisnis. Penting sekali untuk memahami budaya dari berbagai negara. Pemahaman lintas budaya yang luas akan membantu para negosiator dalam melakukan negosiasi bisnis lintas budaya dan meningkatkan peluang keberhasilan dari negosiasi tersebut. Dengan kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik, perusahaan dapat menilai kapabilitas perusahaan Anda untuk selanjutnya melakukan kerjasama. Yang ketiga, membuka peluang kerjasama yang jauh lebih besar. Fungsi dari komunikasi lintas budaya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi perusahaan
Untuk bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan domestik maupun asing, komunikasi lintas budaya tidak hanya memahami kebudayaan lain seperti ras, agama, suku, adat, tetapi kebudayaan di sini juga menyangkut peranan status nilai sosial dan lain sebagainya. Budaya seperti kejujuran, disiplin, dan mudah beradaptasi, inilah yang memberikan kesuksesan dalam dunia bisnis. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan dan contoh komunikasi bisnis lintas budaya dari kita. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Arigato. Bye-bye.